Begini nih, anggota Dewan Perwakilan Rakyat blunder dan tidak hati-hati dengan pernyataannya sendiri. Kenapa aku bilang blunder? Karena setiap apa yang keluar dari mulut mereka berujung kontroversi dan akhirnya jadi sorotan. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip itu. Mereka juga nggak belajar dari kesalahan. Kenapa juga aku bilang kayak gitu? Karena bukan cuma satu orang dan itu juga berulang-ulang. Itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia, Pak. Aku mulai ya dengan anggota DPR kita yang tercinta, Melsias Markus Mekeng. Dalam rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Markus melontarkan pernyataan yang membuatnya disorot sama publik. Dia bilang kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Ini. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip itu. Oke, ini mungkin guyonan ya bagi Markus, tapi menurut aku dan banyak orang, pernyataannya ini punya pesan tersirat. Kalau korupsi yang sifatnya kecil itu dibolehkan, iya kan? Emang sih sudah diklarifikasi, cuman lagi-lagi Markus sudah terlanjur buat frame tentang dirinya dan anggota yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena pernyataannya ini juga nih, aku langsung gatel buat ngorek-ngorek profil dan sepak terjang selama jadi anggota DPR. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, Markus ini adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar yang menjabat sejak tahun 2004. Artinya Markus sudah menjabat selama 4 periode. Dia ini pernah juga jadi anggota MPR RI, utusan daerah NTT di tahun 1999. Bahkan, Markus pernah menjadi ketua Badan Anggaran DPR RI yang punya reputasi sebagai tempat paling basah di DPR. Masalahnya, selama jadi pimpinan banggar DPR nih, Markus pernah diperiksa KPK di tahun 2013 sebagai saksi kasus korupsi program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi Kemenaker Trans. Dia diperiksa karena Waode Nurhayati, anggota DPR yang ditersangkakan KPK, bernyanyi kalau Markus Mekeng ikut bermain dalam alokasi dana tersebut. Terus nih di tahun 2018, Mekeng juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka proyek IKTP Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. Dan namanya juga disebut oleh Setia Novanto menerima uang suap. Di tahun yang sama, Mekeng lagi-lagi nih diperiksa KPK soal kasus korupsi pembangunan PLTU Riau. Tuduhannya, Markus terlibat lobi-lobi proyek PLTU Riau. Mekeng bahkan pernah masuk dalam daftar cekal yang diajukan KPK. Dia dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan di tahun 2019 saat menjadi saksi untuk Samintan dalam kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT Asmin Koalindo Tuhuk. Dalam banyak kasus, Mekeng memang belum pernah ditersangkakan oleh KPK. Terus karena pernyataan boleh makan uang haram asal kecil-kecil nih, aku langsung penasaran soal harta kekayaan yang Bapak Markus ini punya. Setelah aku cek di LHKPN ya, ternyata Mekeng punya harta yang mentereng. Total kekayaan yang dilapor pada tahun 2021 sebanyak 73 miliar rupiah. Yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 15 miliar rupiah. Tapi yang paling fantastis itu alat transportasi dan mesin yang dipunya sama Bapak Mekeng. Totalnya 17 unit dengan nilai 4,3 miliar rupiah. Ya semoga aja itu bukan uang haram kecil-kecil ya Pak. Tapi yang menurut aku paling kontroversi adalah pernyataan dari Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Kalau ditantang Mahfud MD untuk mengesahkan RUU perampasan aset, Bambang Pacul terang-terangan bilang kalau RUU perampasan aset bisa disahkan. Tapi harus bicara dulu dengan para ketua partai. Lobinya bukan di sini. Perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketua partai. Lobinya jangan di sini, Pak. Terus terang ya, aku kaget dengan pernyataan ini. Seolah-olah orang yang ada di DPR itu tidak mewakili suara pemilihnya, tapi justru mewakili suara partai sama ketuanya. Terus yang disayangkan lagi nih adalah pernyataan itu keluar dari seorang ketua Komisi 3 DPR RI. Nggak seharusnya kan? Aku juga setuju dengan komentar para netizen di Twitter. Omongan dari Bapak ini justru membongkar jati diri mereka sendiri kalau mereka bukan wakil rakyat. Aku langsung berpikir kayak gini nih. Sebenarnya percuma kita ini milih wakil rakyat dengan melihat latar belakang calegnya. Karena tahu ujung-ujungnya ketua umum lah yang berkuasa. Jadi nanti
Kalau emang mau pilih caleg, lihat dulu siapa ketua umumnya. Nah, itu pilihan bijak kan? Penasaran juga sih dengan rekam jejak beliau? Dari hasil penelusuranku, dia ini adalah politisi Partai PDI Perjuangan yang sudah malang melintang di DPR pada tahun 2004 untuk Dapil Jawa Tengah. Dan selama menjadi anggota DPR, Bambang Pacul ini gak lepas dari kasus yang menyeret namanya. Tahun 2018 silam dia pernah dipanggil KPK terkait kasus suap di lingkungan PUPR. Tersangkanya saat itu adalah Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan. Pernah juga rekaman suara dirinya yang menyebut siapapun calon presidennya wakilnya Puan Maharani. Kita ada foto sosro, apapun makanannya, Puan Maharani wakilnya, siapapun calon presidennya, wakilnya. Nah, itu artinya nih, spekulasi soal Ganjar maju sebagai calon presiden akan semakin kecil. Kontroversi berlanjut di tahun 2022 sebagai Ketua Komisi 3, Bambang Pacul memberhentikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Padahal jabatannya baru berakhir di tahun 2029 nanti karena menganulir produk-produk hukum DPR. Bambang saat itu menilai Aswanto adalah wakilnya DPR di Mahkamah Konstitusi. Jadi seharusnya Aswanto pro terhadap produk hukum DPR. Tapi yang bikin aku kecewa adalah Arteria Dahlan setelah pernyataannya yang sebut kalau persoalan dokumen gak boleh dipublish dan ada sanksi pidananya. Tiap orang wajib merahasiakan dokumen, sanksinya pidana penjara paling lama 4 tahun. Aku pun berpikir seperti ini, artinya setiap ada kejahatan, anggota dewan harus tetap bungkam ya persoalan itu. Terus yang mau aku sorot dalam sidang di Komisi 3 adalah substansi urusan dugaan pencucian uang 349 triliun rupiah. Justru nggak kebahas. Yang ada justru soal ancaman hukuman karena Mahfud buka kasus ini. Aku juga langsung mengingat jauh ke belakang lagi. Ternyata bukan cuma sekali loh Arteria melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Tahun 2018, Arteria pernah melontarkan makian ke Kementerian Agama saat rapat kerja Komisi 2 DPR. Ini Kementerian Agama, Pak, semuanya Pak. Aku pun mencoba juga untuk mencari tahu rekam jejaknya. Dari yang didapat nih, dia ternyata awalnya hanya pengganti antar waktu dari Jarod Saiful Hidayat yang ditunjuk sebagai wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2015. Dan satu lagi nih, sudah 3 tahun Arteria Dahlan tidak lapor harta kekayaan di KPK. Kalau Arteria Dahlan mengaku dirinya patuh, kok yang ini enggak sih? Pernah juga di tahun 2019, Arteria jadi kontroversi karena sikapnya yang beradu argumen dengan ekonom senior, Prof. Emil Salim. Dalam adu argumen tersebut, Arteria Dahlan terus memotong Prof saat berbicara, menunjuk-nunjuk, bahkan sebut pemikirannya sesat. Aduh. Jangan, enggak, Prof nanya, saya terpilih bebas korupsi atau tidak? Saya yakin. Ada laporan demokrasi Polsek. Arteria juga pernah sebut kalau jaksa, polisi, sampai hakim tidak seharusnya dijadikan objek operasi tangkap tangan. Aparat penegak hukum, ya, janganlah dijadikan objek operasi tangkap tangan. Menurutnya sih ya, ketiga aparat hukum ini adalah simbol negara. Apalagi aparat penegak hukum adalah simbol. Jadi tidak seharusnya dijadikan objek operasi tangkap tangan. Aparat penegak hukum ya sebaiknya tidak perlu di UTT. Itu artinya ya Arteria ini seolah bertentangan dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi tanpa harus pandang bulu. Di tahun 2022 Arteria juga pernah persoalkan Kepala Kejaksaan Tinggi karena pakai bahasa Sunda saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Hacker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Banyak yang menilai apa yang dilakukan oleh Arteria ini adalah tindak pidana SARA terhadap